Shalom dan selamat malam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Sehati dalam Doa pada malam hari ini. Salam sehat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh dalam memulai akan ibadah Sehati dalam Doa pada malam hari ini. Bersama-sama memuji Tuhan lewat kidung pujian PKJ 198 pada bait yang pertama. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah. Agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang dipilih dari Mazmur 102 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 102 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mari sidang jemaat yang kekasih, saudara-saudaraku, kita mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah Bapa pada malam hari ini, untuk kasih setiamu yang kami alami, untuk persekutuan pada malam hari ini. Di dalamnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati, bimbing kami ya Roh Kudus, di dalam membaca dan dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah, kami semua telah sedia untuk mendengar. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi sidang jemaat yang kekasih, pembacaan kita dari Mazmur 102 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh.
Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, mendengar, dan firman Tuhan malam ini dan senantiasa memeliharanya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Allah mendengarkan keluhan umatnya. Allah mendengarkan keluhan umatnya. Salah satu pengertian, pemahaman yang ada dalam teori atau ilmu konseling dan mungkin juga pastoral mengatakan begini: ada kalanya ketika menghadapi seseorang yang sedang mengalami pergumulan, dengan hanya mendengarkan mereka, menyampaikan keluh kesah mereka dan pergumulan mereka, maka 50% dari apa yang menjadi beban, dari apa yang membuat dia berkeluh kesah, akan membuatnya menjadi ringan. Dengan kata lain, ketika mereka diberi kesempatan untuk mencurahkan isi hati mereka, dan kita bisa menjadi pendengar yang baik dari apa yang mereka sampaikan, maka sesungguhnya sangat menolong mereka. Bagi mereka yang sedang berada dalam kegelisahan dan menyampaikan keluh kesah mereka, sangat-sangat membantu dan melegakan mereka, ketimbang daripada bahwa kita menceramahi mereka, memberikan begitu banyak nasihat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari menjadi pendengar yang baik untuk itu. Dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 pembacaan kita malam ini adalah ungkapan doa pemazmur ketika dia lemah lesu karena berbagai persoalan. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ia dicela oleh orang-orang yang mengangkat tangan melawannya. Dalam situasi ini, ia menceritakan kepada Tuhan semua keadaan menyedihkan yang dialami karena pergumulan itu. Ia seperti hilang semangat, suaranya penuh keluhan dan kepedihan, begitu tergambar jelas di dalamnya. Dikatakan juga, tidurnya menjadi tidak tenang, makan pun tidak enak. Pemazmur menceritakan semua pergumulannya karena dia yakin bahwa Tuhan selalu mendengar keluhan anak-anaknya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kadang ada dalam situasi seperti yang dialami oleh pemazmur. Kita ingin menumpahkan segera apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita, namun tidak ada yang peduli. Semua seakan-akan berdiam. Pemazmur menginspirasi kita pada malam hari ini untuk datang kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih dan sanggup mendengar. Ia sungguh menjadi pendengar yang baik bagi kita. Dalam rangkulannya, kita akan merasakan kedamaian akan segala bentuk pertolongannya. Karena itu yakinlah dengan sungguh bahwa Allah pasti mendengar keluhan dan doamu untuk selanjutnya memperlihatkan jalan yang harus kita tempuh sambil terus merasakan kebaikannya. Yesus sendiri pernah mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang menanggung beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu.
sebuah jaminan yang pasti bagi saudara dan saya, bahwa dikala keluh kesah menjadi bagian kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, karena Ia sendiri mengatakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jaminan kelegaan hanya ada di dalam Tuhan, dan itu pasti. Tuhan memberkati sidang jemaat sekalian. Selamat malam. Soli Deo Gloria. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan tahu kehidupan kami, bahwa dalam menjalani kehidupan ini kami sering diperhadapkan oleh berbagai persoalan. Ada tekanan, ada masalah yang kami hadapi, ada kegelisahan yang melingkupi kami. Dan Tuhan, firman-Mu menuntun kami untuk mencurahkannya hanya kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesah kami, permohonan dan harapan-harapan kami, mengakui segala kelemahan dan bahkan dosa kami di hadapan Tuhan. Kami pegang teguh firman-Mu malam ini. Kami pegang teguh janji-Mu Tuhan, bahwa ketika kami datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Hanya di dalam Engkau ada kelegaan yang pasti. Berkati kami pada malam hari ini, dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami. Angkat segala kelemahan dan keletihan kami, agar esok pagi ketika Tuhan berkenan, kami bangun dengan semangat yang baru, menyambut hari yang Tuhan anugerahkan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan, di tengah-tengah kelemahan dan sakit mereka. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga bergumul oleh karena COVID-19. Tuhan, berikan pengharapan, berikan kekuatan dan berikan sukacita, pemulihan bagi mereka semua, dan juga bagi seluruh tenaga medis, bagi seluruh pemerintah kami Tuhan, sehingga ya Tuhan, mereka dituntun dan dikuatkan untuk mengayomi dan memberikan pelayanan dan pendampingan yang terbaik di tengah-tengah kami menghadapi pergumulan bersama ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk malam ini. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memberkati kita dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Bongi Melo.